Halo, di video kali ini saya mau coba share. Saya mau bikin filter air dari pompa air sumur dalam yang ada di rumah saya. Nah, jadi tujuannya supaya air yang dari dalam tanah itu layak kita konsumsi. Bukan biar pasti bisa diminum, tapi setidaknya itu aman buat misalnya seperti kita untuk masak, seperti itu. Nah, jadi goalnya itu adalah supaya airnya itu jernih, tidak berbau, dan kalau bisa tidak ada bakteri. Jadi saya juga ini mau coba dulu, belum pernah saya coba sebelumnya. Nanti rencana saya juga kedepannya kalau sudah filternya jadi, ini mau saya tes lab untuk kualitas airnya apakah layak untuk minum atau tidak. Oke, saya tunjukkan dulu filternya dan bahan-bahannya. Oh ya, sebelumnya saya juga ada bikin video untuk menangani air yang bau. Ya, jadi di sana pakai arang aja. Bisa dilihat videonya di sini. Setelah nonton bisa balik lagi ke sini ya. Nah, jadi ini tangki penampungan finalnya. Yang di atas itu filternya. Jadi ini adalah pipa inlet air dari pompa air sumur dalamnya masuk ke atas, lalu melewati tangki filter, dan kemudian akan hasil outputnya akan keluar lewat bawah menuju ke tangki penampungan ya. Jadi teknisnya simple. Untuk bahan-bahan, yang pertama saya pakai batu bata. Batu bata ini nanti posisinya paling bawah ya. Jadi ini sebenarnya sebagai pengganti batu besar. Jadi tujuan pakai bata sebagai pengganti batu besar ini selain lebih murah, juga saya kira dengan pakai bata bisa lebih bagus untuk memfilter kotoran. Yang kedua saya pakai batu split koral ya. Ini yang bisa kita temukan di toko bangunan. Ini untuk memfilter kotoran dari pasir. Ya, ini nanti kita bersihkan dulu sebelum kita pakai. Bahan yang ketiga adalah kerikil halus, kerikil kecil-kecil. Nanti posisinya itu di atasnya batu split koral. Jadi urutannya itu dari yang paling halus ke yang paling kasar, itu di bawah nanti. Yang bata di paling bawah. Lalu bahan yang keempat, saya pakai pasir malang. Jadi pasir malang ini dapat info kalau gunanya itu juga bisa untuk filter air. Biasanya dipakai di akuarium. Nah, ini selain bisa bikin lebih bersih airnya, juga ada mineral-mineral yang penting. Bahan kelima adalah arang. Nah, ini bahan yang sangat-sangat penting ya, karena di seluruh filter manapun pasti ada pakai arang atau karbon. Nah, biasanya sih pakai arang dari batok kelapa ya, tapi di video sebelumnya saya sudah bikin juga bahwa ternyata arang dari kayu ini juga sangat ampuh untuk menghilangkan bau air, dan juga air juga bisa lebih jernih. Nah, ini arangnya saya pecah-pecah dulu supaya nggak terlalu besar. Bahan yang terakhir saya punya pasir mangan di sini. Pasir mangan karena kebetulan saya punya, sebenarnya fungsinya sama dengan pasir malang yang tadi, tapi kayaknya dengan tambahan ini jadi lebih efektif ya. Nah, ini nanti saya campur saja pasir mangan sama pasir malang. Nah, seluruh bahan-bahan tadi nanti saya masing-masing itu taruh di dalam karung goni ya. Jadi tujuannya selain juga bisa menyaring kotoran lebih baik, juga sebagai pelit lah, supaya bisa kita ganti dengan mudah ya. Jadi kalau seluruh filternya langsung kita masukkan ke dalam tangki filter, itu akan susah kalau kita lakukan replacement bahan-bahannya. Jadi dengan ini kita tinggal angkat saja sudah bisa. Ini penampakan dari tangki filternya dari atas. Untuk bagian dasar saya isi bata dulu, karena untuk lubang keluaran itu agak ke atas, jadi supaya lebih banyak celah untuk air bisa mengalir ke keluar. Kalau langsung ditambahin filternya nanti jalur keluarannya ya bisa dibilang tersumbat, jadi agak lama nanti keluar airnya. Jadi setelah ini saya akan tambahkan bahan-bahannya satu persatu. Pertama-tama saya isi bata dulu, bata yang sudah saya pecah-pecah ini ya.
supaya lebih merata masuk ke filternya, masuk ke semua sisi. Selanjutnya batu split diletakkan di atas bata, kemudian saya isi dengan kerikil. Yang kelima, kita letakkan pasir mangan yang sudah dicampur dengan pasir malang ya. Kita isi cukup banyak karena debit air yang masuk itu cukup besar. Terakhir kita masukkan arang. Nah, ini sebenarnya kurang banyak, nanti saya tambahkan lagi. Sekarang coba kita tes dulu bagaimana filter ini bekerja. Jadi ini penampakan dari filternya yang sudah kita coba isi air. Nah, di bagian dalam saya pakai tambahkan L supaya airnya masuk ke tengah ya, supaya dia nggak ke bawah langsung ke filternya, supaya dia melewati semua bahan-bahan filter dulu. Nah, jadi nanti di sini saya kasih misalnya pecahan tehel atau pecahan genteng supaya lebih nitrat ya ke seluruh bagian dari tangkinya. Nah, ini dia keluaran airnya cukup kecil dan masih kotor. Kayaknya nggak masalah sih, yang penting sudah lumayan lancar. Nah, ini kita akan tunggu dulu sampai air yang keluar itu sudah bersih. Kalau bisa mungkin bahan-bahannya sebenarnya dicuci dulu di luar, cuman saya karena nggak ada waktu juga, jadi kita langsung cuci di atas ini aja gitu. Saya lupa, ini di sini ada lubang lagi satu, ini sebentar saya buka, maksudnya supaya agar bisa menjadi overflow ya. Kita tahu lama-lama kalau ini sudah dipakai misalnya bertahun-tahun, pasti kotorannya akan mengendap dan nggak bisa selancar sekarang. Jadi nanti indikatornya kalau sudah ini sampai ada air keluar dari sini, berarti kita harus ganti bahan filternya. Kalau di saya ini sih lebih baik juga di atas kita isi dengan karung goni kosongan, jadi itu nanti kita tinggal ganti karung yang di atas saja, jadi nggak perlu ganti filter yang di bawahnya. Baik, ini penampakan terakhir dari filternya. Sudah 2 hari saya tunggu. Kenapa saya tunggu 2 hari? Karena supaya airnya bisa saya pakai, jadi nggak kebuang percuma hanya untuk membersihkan filternya di fase awal. Jernih sekali ya. Awalnya sih memang sudah lumayan bening, tapi setelah diisi filter ini sangat bersih sekali. Ya, jadi untuk alirannya juga cukup lancar. Ini hampir sama seperti nggak ada filter. Nah, ini airnya yang tadi saya coba kumur ya. Sama sekali nggak berasa dan nggak berbau. Awalnya memang waktu pertama kali itu masih bau karung goni, masih aromanya masih ada, tapi sekarang sama sekali sudah hilang ya. Jadi kira-kira begitu fungsi filter yang saya coba buat. Nah, kedepannya saya mau coba akan testing kualitas airnya. Saya coba mungkin di lab, mau cari-cari info dulu tentang biaya dan apa aja yang kita dapat. Baik, seperti itu. Kedepannya ditunggu video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita. Terima kasih.